Salam sejahtera, bertemu kembali bersama saya Freddy Delau pada pelajaran matematika kelas 9 dengan materi bentuk akar. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya bahas mengenai perpangkatan, di mana bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dari sebuah bilangan yang dikalikan sebanyak pangkatnya. Misalnya 2 pangkat 4, artinya 2-nya kita kalikan sebanyak 4 kali. Nah, materi kita pada pertemuan kali ini merupakan kebalikan dari perpangkatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama penjelasan tentang bentuk akar. Yang pertama, pengertian dari bentuk akar. Bentuk akar itu merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan merupakan bilangan rasional. Atau dalam arti yang lain, bentuk akar itu merupakan bilangan irasional. Bentuk akar termasuk dalam bilangan irasional, maksudnya bilangan yang tidak dapat kita nyatakan dengan bentuk pecahan A per B, di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat, serta A dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi bilangan yang ditulis dalam tanda akar itu disebut dengan bilangan irasional. Contohnya akar 3, akar 5, akar 7, akar 11, akar 13, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalnya kita dapat menentukan langsung hasil dari bilangan dalam tanda akar, maka bilangan itu bukan merupakan bilangan irasional, tapi itu adalah bilangan rasional. Contohnya akar 16 dapat kita tentukan langsung hasilnya, yaitu 4, maka 4-nya kita katakan adalah bilangan rasional. Atau contoh yang lain, misalnya akar 81 dapat kita tentukan langsung hasilnya, yaitu 9. Jadi 9 itu dikatakan bilangan rasional. Jadi yang perlu kita pahami pada pengertian bentuk akar ini, bentuk akar itu adalah bilangan irasional. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan sifat-sifat dari bentuk akar. Sifat yang pertama, akar pangkat 2 dari A pangkat 2 sama dengan A. Nah, di sini harus kita perhatikan kalau dalam tanda akar tidak dituliskan bilangan. Di sini itu artinya tanda akarnya adalah akar pangkat 2. Jadi dalam bentuk akar pangkat 2 itu 2-nya tidak perlu kita tuliskan. Kemudian sifat yang kedua, akar pangkat 2 dari A itu sama dengan A pangkat setengah. Sifat yang ketiga, akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Di sini kita perhatikan juga bahwa bilangan berpangkat yang di dalam tanda akar ini, kalau kita ubah ke bentuk perpangkatan, maka pangkat dari bilangan ini dijadikan sebagai pembilang, sedangkan bilangan pada tanda akar ini dijadikan sebagai penyebut. Sifat yang keempat, akar dari A kali B dapat kita sederhanakan menjadi akar A dikali akar B. Kita bisa, kalau misalnya akarnya kita ganti dengan bilangan lain, kita misalkan N, di dalam tanda akar ini ada A kali B, maka dapat kita pisah atau kita sederhanakan menjadi akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B, di mana A dan B-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian sifat yang kelima, akar pangkat N dari A per B. Nah, di sini dalam tanda akar ini ada sebuah pecahan. Jadi bisa kita sederhanakan seperti sifat nomor 4, kita pisahkan satu-satu. Akar pangkat N dari A per B sama artinya dengan akar pangkat N dari A per atau dibagi akar pangkat N dari B, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Sifat selanjutnya yang keenam, A dikali akar C ditambah B dikali akar C bisa kita sederhanakan. Nah, di sini kita perhatikan bahwa bilangan di dalam tanda akar itu sama.
Jadi boleh kita sederhanakan, ini koefisien dari tanda akar ini boleh kita gabung. Koefisien pertama di sini adalah A dengan B, tandanya tambah. Sederhanakan menjadi A ditambah B dikali akar C. Kalau pengurangan juga sama, tinggal kita kurangkan A dikurang B dikali akar C. Dan di sini ada beberapa catatan. A, B, dan C itu harus merupakan bilangan real, dengan C-nya juga harus lebih besar atau sama dengan 0. Sifat yang ketujuh, A akar C dikali B akar D. Ini adalah perkalian, di mana bilangan dalam tanda akar tidak sama. Tapi karena ini adalah perkalian, dapat kita sederhanakan. Koefisien di sini A, di sini B, bisa kita kalikan langsung. Dan bilangan dalam tanda akar ini masing-masing bisa kita kalikan. Jadi A akar C dikali B akar D sama artinya dengan A dikali B dikali akar C kali D, di mana A, B, C, dan D ini adalah bilangan real. C-nya lebih besar sama dengan 0, D-nya juga harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, sifat yang ke-8, C akar A per D akar B. Kita sederhanakan menjadi C per D dikali akar dari A per B. Jadi kita gabungkan yang koefisien dengan koefisien, bilangan dalam tanda akar dengan bilangan dalam tanda akar. Catatannya masih sama, A, B, C, dan D itu adalah bilangan real. A harus lebih besar sama dengan 0, begitu juga dengan B-nya. Jadi itu adalah beberapa sifat dari bentuk akar. Nah, untuk lebih jelasnya kita berikan beberapa contoh, kita simak bersama-sama. Contoh yang pertama, tentukanlah hasil dari A akar 36. Kalau dia akar 36, ini cara menyelesaikannya, akar 36 sama dengan 6, karena 6 kali 6 itu sama dengan 36. Kalau akar 81, dapat kita tentukan hasilnya, akar 81 itu sama dengan 9. Kenapa 9? Ya karena 9 kali 9 sama dengan 81. Contoh yang kedua, ubahlah ke bentuk perpangkatan. Yang pertama akar 7. Nah, ini sifat yang kedua tadi, akar dari A itu adalah A pangkat setengah. Berarti kalau akar dari 7 adalah 7 pangkat setengah. Contoh yang kedua, akar pangkat 3 dari 15. Ini sama dengan sifat yang nomor 3 tadi. Maka akar pangkat 3 dari 15 itu sama dengan 15 pangkat 1/3. Yang bagian C, akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Itu sama dengan akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2/5. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pangkat dari bilangan yang di dalam tanda akar ini menjadi pembilangnya, sedangkan bilangan pada tanda akar ini menjadi penyebutnya. Maka hasilnya ini adalah 3 pangkat 2/5. Baik, kita berikan contoh yang lain. Tentukanlah hasil dari akar 0,0576. Kita selesaikan. Nah, cara menyelesaikannya, akar dari 0,0576 ini kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 0,0576 itu kan sama dengan 576 per 10.000. Karena ada 4 digit di belakang 0. Jadi kita cari akarnya satu-satu. Akar dari 576 itu kan 24. Akar dari 10.000 itu sama dengan 100. Jadi hasilnya 24 per 100. Kalau kita ubah ke pecahan desimal, itu sama nilainya dengan 0,24. Baik, kita berikan contoh yang lain. Akar dari 0,000256. Caranya sama, terlebih dahulu kita ubah ke pecahan biasa.
0,000256 itu kan sama dengan 256 per sejuta, karena ada 6 angka di belakang koma. Jadi kita cari nilainya satu-satu. Akar dari 256 itu kan sama dengan 16. Akar dari sejuta itu kan sama dengan 1000. Jadi hasilnya adalah 16 per 1000. Kalau kita ubah ke pecahan desimal, dia nilainya sama dengan 0,016. Contoh yang ketiga, akar dari 0,000121. Caranya masih sama. 0,000121 kita ubah menjadi pecahan biasa sama dengan akar dari 121 per sejuta, karena ada 6 angka di belakang tanda komanya. Akar 121 itu kan sama dengan 11. Akar dari 1 juta itu kan sama dengan 1000. Jadi hasilnya sama dengan 11 per 1000. Kalau kita ubah menjadi pecahan desimal, nilainya sama dengan 0,011. Jadi kalau menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah mengubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Kemudian setelah itu kita cari akarnya satu-satu. Boleh dalam bentuk pecahan biasa hasilnya, boleh juga dalam bentuk pecahan desimal. Nah, kita beralih ke contoh yang lain. Nih, kalau tadi mengubah dari akar ke pangkat, sekarang mengubah pangkat ke akar. Ubahlah ke dalam bentuk akar. Yang pertama, 8 pangkat setengah. Ingat, kalau dia pangkat setengah itu berarti akar. Kalau 8 pangkat setengah menjadi akar 8. Kalau 10 pangkat setengah menjadi akar 10. Kalau 15 pangkat setengah itu sama dengan akar 15. Contoh yang kedua, 13 pangkat 1/3. Kita perhatikan di sini bahwa pangkatnya di sini 1/3. Berarti hasilnya 13 pangkat 1/3. Ingat, penyebutnya pangkat ini menjadi bilangan dalam tanda akar. Sehingga 13 pangkat 1/3 itu kalau kita ubah ke dalam bentuk akar adalah akar pangkat 3 dari 13. Bagian C-nya 5 pangkat 3/7. Ingat, berarti nanti 3 ini terletak di dalam tanda akar, sedangkan 7-nya ini bilangan pada akarnya. Nah, 5 pangkat 3/7 itu kalau kita ubah menjadi akar pangkat 7 dari 5 pangkat 3. Perhatikan, 3 ini bilangannya dulu. Bilangannya kita letakkan dalam tanda akar. Ini pembilang pada pangkatnya kita letakkan di dalam tanda akar, sedangkan penyebut dari pangkat mula-mula ini kita letakkan pada tanda akarnya. Jadi itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan atau kita ingat kalau kita mengubah perpangkatan menjadi bentuk akar. Nah, coba kita lanjutkan contohnya. Sederhanakanlah akar 48. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, jadi bilangan di dalam tanda akar itu harus kita ubah terlebih dahulu menjadi perkalian dengan catatan salah satu bilangannya bisa kita tentukan akarnya atau merupakan bilangan rasional tadi. Nah, akar 48 itu sama dengan akar 16 kali 3. Kenapa harus 16 kali 3? Kan bisa saja 24 dikali 2 misalnya. Tapi kalau 24 dikali 2 kan salah satunya tidak bisa kita tentukan langsung nilai dari akarnya. Jadi harus kita cari perkalian yang salah satu bilangannya dapat kita cari langsung akarnya. Jadi akar 48 itu kita sederhanakan menjadi akar 16 kali 3. 16 nya kan bisa kita tentukan langsung akarnya. Akar 16 sama dengan 4. Yang tersisa kan 3. Jadi di dalam tanda akar maka tetap kita tuliskan di sini akar 3. Jadi akar 48 itu bentuk sederhananya adalah 4 akar 3. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh lain, misalnya akar 50. Nah, akar 50 ini kita ubah menjadi
bentuk perkalian dengan salah satu bilangannya bisa kita cari akarnya secara langsung. Kalau misalnya kita kalikan 5 kali 10, 5 kali 10, 5-nya tidak bisa kita cari langsung hasil dari akarnya, begitu juga dengan 10. Jadi untuk menyelesaikan ini, maka 50-nya harus kita ubah menjadi 25 dikali 2. 25 ini kan bisa kita tentukan langsung nilainya akarnya. Akar 25 adalah 5. Akar 2-nya tetap, di sini kita tulis akar 2. Jadi bentuk sederhana dari akar 50 itu sama dengan 5 akar 2. Oke, kita masuk lagi contoh yang lain. Akar 75 misalnya. Akar 75 ini harus kita ubah menjadi bentuk perkalian dengan salah satu bilangannya harus bisa kita cari akarnya secara langsung. Oke, kita perhatikan. Akar 75 itu sama dengan akar dari 25 dikali 3. Nah, 25 ini kan bisa kita tentukan langsung akarnya. Akar 25 sama dengan 5. Berarti akar 3-nya tinggal kita tuliskan di belakang angka 5. Jadi catatannya di sini, kalau kita mau menyederhanakan bentuk akar, yang perlu kita ingat adalah mengubah bilangannya menjadi bentuk perkalian dengan salah satu bilangan pada perkalian itu merupakan bilangan pangkat 2 atau bilangan yang dapat langsung kita tentukan hasil dari akarnya. Kita masuk contoh selanjutnya. Sederhanakanlah yang bagian A. Akar 2 ditambah 3 kali akar 18 tambah akar 162 tambah akar 128. Cara menyelesaikannya seperti ini. Akar 2 tambah 3. Akar 18-nya kita ubah. 18 menjadi perkalian, salah satu nanti bilangannya harus bisa kita cari akarnya secara langsung. Kita ubah menjadi 9 kali 2. Tambah akar 162 itu harus kita ubah menjadi bilangan yang dimana salah satu bilangannya bisa kita cari langsung akarnya. Di sini kita buat 81 kali 2 tambah 128 itu kita ubah menjadi 64 kali 2. Nah, kalau soal seperti ini biasanya kalau sudah ada satu akar 2, kemungkinan yang lainnya itu adalah merupakan perkalian 2. Jadi kita perhatikan di sini karena ini sudah akar 2, maka yang lainnya ini adalah perkalian 2. Coba contohnya ini 18 itu 2 kali 9, 9 kali 2. 162 itu adalah 81 kali 2, 128 itu adalah 64 kali 2. Jadi kita perhatikan akar 2-nya masih tetap. 3-nya ini 9. Akar 9 itu kan 3, kita keluarkan 3-nya. Akar 2-nya tetap. Tambah akar 81 itu kan 9. Sisanya akar 2 kita tetap tuliskan akar 2. Tambah lagi 64 diakarkan hasilnya 8. Akar 2-nya tetap. Nah, kita perhatikan bahwa semua bilangan di dalam tanda akar itu adalah sama. Berarti berlakulah sifat yang tadi, penjumlahan. Jadi hasilnya sama dengan nih. Di sini kan artinya 1 akar 2 ditambah 3 kali 3 kan 9 akar 2. 1 akar 2 tambah 9 akar 2 sama dengan 10 akar 2. Ditambah 9 lagi akar 2 menjadi 19 akar 2. Ditambah lagi 8 menjadi 27 akar 2. Oke, contoh selanjutnya nih. 3 akar 7 dikali akar 8 ditambah 5 akar 14. Baik, penyelesaiannya seperti ini. Bilangan ini kan kita kerjakan terlebih dahulu perkaliannya. Jadi 3 kali 1, di sini 1. Jadi 3 kali 1 kan 3. Akar 7 kali akar 8. Karena ini perkalian, boleh kita langsung kalikan. 7 kali 8 sama dengan 56. Tambah 5 akar 14. Nah, yang 56 ini harus kita sederhanakan menjadi perkalian dengan salah satu bilangannya bisa langsung kita cari akarnya. Di sini 3-nya tetap, 56-nya kita ubah menjadi 14 kali 4. 4-nya kan bisa kita tentukan langsung hasilnya. Tambah 5 akar 14. Nah,
3 kali 2. Dari mana 2-nya? Itu akar 4. Jadi yang tersisa dalam tanda akar adalah 14. Ditambah 5 akar 14. 3 kali 2 kan sama dengan 6. 6 akar 14 tambah 5 akar 14. Karena bilangan dalam tanda akarnya sama, kita boleh langsung menjumlahkan koefisiennya. Berarti 5 kali 2, 3 kali 2 itu sama dengan 6, ditambah 5 sama dengan 11 akar 14. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Perkalian ini tadi salah satu bilangannya harus bisa langsung kita tentukan akarnya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan. Atas perhatiannya, terima kasih. Yahoo.